Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prawida Maulana, mahasiswa program studi Hukum Perniagaan Internasional semester 4 dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester saya, yaitu tentang analisis mengenai persengketaan impor alas kaki Indonesia dengan Argentina berdasarkan ketentuan perdagangan dalam WTO atau World Trade Organization. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang perdagangan internasional atau perniagaan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah perniagaan yang dilaksanakan antar negara guna membuat siklus dagang secara lengkap dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini dapat dilakukan oleh negara-negara yang mengerjakan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Masuk ke materi saya. Sini saya akan menjelaskan latar belakang persengketaan impor alas kaki. Persengketaan impor alas kaki merupakan salah satu kasus hukum ekonomi internasional yang diajukan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 22 April 1998 kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang berkaitan dengan tindakan proteksi yang dilakukan oleh pemerintah Argentina dalam keamanan impor alas kaki. Sengketa dagang Argentina melawan Uni Eropa, Indonesia, dan Amerika Serikat berawal dari tindakan investigasi Argentina atas impor sepatu dari berbagai negara termasuk Indonesia pada tanggal 14 Februari 1997 yang diikuti dengan pengenaan tindakan safeguard yang bersifat sementara pada bulan September 1997 yang sangat merugikan pihak eksportir sepatu Indonesia. Tindakan safeguard Argentina yang merupakan hambatan perdagangan serius atau trade barrier bagi ekspor Indonesia ditetapkan dalam bentuk specific duty yang cukup tinggi di mana untuk alas kaki dengan HS. Sebagai negara produsen dan eksportir alas kaki, maka Indonesia sangat berkepentingan dalam sengketa ini. Dengan demikian, keputusan dari tingkat banding WTO ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan ekspor khususnya alas kaki, Indonesia tidak pernah melanggar ketentuan perdagangan dalam kerangka WTO. Kita masuk ke yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana kronologi kasus persengketaan impor alas kaki Indonesia dengan Argentina serta penjelasan mengenai WTO. Yang kedua, bagaimana penyelesaian persengketaan impor alas kaki Indonesia dengan Argentina ini dianalisis berdasarkan ketentuan perdagangan WTO. Kita ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini: 1. Mengetahui kronologi kasus persengketaan impor alas kaki Indonesia dengan Argentina. 2. Mengetahui proses penyelesaian persengketaan impor alas kaki Indonesia dengan Argentina yang dianalisis berdasarkan ketentuan perdagangan WTO. Pembahasan kronologis persengketaan impor alas kaki Indonesia dengan Argentina atau sejarah dan fungsi WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional merupakan istilah yang tepat dalam perjanjian ini. Hal itu karena traktat merupakan perjanjian yang paling formal yang mencakup perjanjian di bidang politik dan ekonomi. Traktat atau treaty dapat diartikan sebagai perjanjian antar dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum kepentingan yang sama. Kronologis persengketaan impor alas kaki Indonesia dengan Argentina. Menurut fungsinya yaitu treaty contract, karena perjanjian ini hanya menimbulkan hak dan kewajiban kedua negara yaitu Indonesia dan Rusia. Hak yang timbul dari perjanjian itu adalah hak yang sudah disepakati sesuai butir-butir isi perjanjian yang diperbolehkan dan menjadi keuntungan kedua belah pihak. Kewajibannya yang diemban kedua negara untuk menaati aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Analisis kasus persengketaan impor alas kaki Indonesia dengan Argentina berdasarkan ketentuan perdagangan dalam WTO atau World Trade Organization. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Rusia dalam sidang komisi bersama ke-8 tentang perjanjian ekonomi jika dianalisa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Langkah-langkah kesepakatan berdasarkan pasal 3 dalam bab 1 tentang ketentuan umum perjanjian internasional. Yang pertama ada A. Perundingan.
Prosedur kerjasama investasi ekonomi yang dilakukan Indonesia-Rusia telah dilakukan melalui tahap perundingan pada sidang komisi bersama ke-8 pada tanggal 26 Juni 2012 di Moskow. Perundingan ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang berbincang dengan Deputi Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin. Isi perjanjian ekonomi ini bahwa Rusia akan merealisasikan investasinya di jaringan kereta api di Kalimantan Timur sendiri senilai 2,5 miliar US dollar. B. Penandatanganan. Setelah itu telah disepakati pula melalui penandatanganan yang dilakukan kedua belah pihak pada tanggal 2012. Penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian Indonesia dan Perdana Menteri Rusia itu telah sesuai prosedur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 yang berbunyi Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk meningkatkan pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan dengan negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional. Setelah itu, pada akhir sidang mereka juga menandatangani nota kesepahaman untuk pertukaran data statistik perdagangan. C. Ratifikasi. Indonesia Rusia hanya melakukan pertukaran nota kesepakatan dan perjanjian ini tidak disertai dengan ratifikasi. Prosedur itu sudah sesuai dengan bab 4 Pasal 15 tentang pemberlakuan perjanjian internasional. Selanjutnya kita masuk keterkaitan hukum perjanjian ekonomi internasional dengan hukum nasional. Perjanjian bilateral Indonesia-Rusia ini tidak diratifikasi undang-undang. Lebih jelasnya, perjanjian ekonomi ini tidak diratifikasi karena tidak termasuk dalam butir-butir pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yaitu pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan 1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. 2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan atau hak berdaulat negara. Yang keempat ada hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima, yaitu ada pembentukan kaidah hukum baru. Dan yang keenam, ada pinjaman dan atau hibah luar negeri. Pada pasal 11 pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud pasal 10 dilakukan dengan keputusan presiden. Kita masuk ke selanjutnya. Teori yang berkenaan dengan kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam bekerja sama ekonomi dengan Rusia. Yang pertama ada yaitu berdasarkan prakteknya ditinjau dari segi hukum. Indonesia dalam melaksanakan perjanjian ekonomi Indonesia-Rusia pada sidang Komisi Ekonomi ke-8 mengarah pada monisme yang lebih memberlakukan hukum internasional karena merujuk pada pengertian hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem, yaitu hukum pada umumnya. Terbukti bahwa Indonesia kerap melakukan perjanjian internasional dan hasil dari kesepakatannya langsung diterapkan pada kebijakan internasional. Hal itu sesuai dengan analisis yang telah dijelaskan pada tahap perjanjian. B. Dalam penerapannya dalam kurung perspektif hukum. Kasus perjanjian investasi ekonomi Indonesia-Rusia tahun 2012 jika ditinjau dari perspektif hukum, Indonesia tidak melakukan teori transformasi karena setelah hasil kesepakatan perjanjian investasi ekonomi itu ditandatangani kedua belah pihak, Indonesia tidak membuat undang-undang ataupun perpres. Meskipun dibuat baru pun, isi undang-undang tersebut tidak benar-benar baru karena merupakan kelanjutan dari hasil sidang sebelumnya. Dalam kasus ini Indonesia menerapkan teori delegasi. Karena menurut teori delegasi, aturan-aturan konstitusional, hukum internasional
mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi negara, yaitu memberikan hak untuk menemukan kapan pertentuan perjanjian internasional berlaku dalam hukum nasional, dan ada cara bagaimana ketentuan perjanjian internasional dijadikan hukum nasional. Yang C, ada ditinjau dari perspektif hubungan internasional. Kebijakan yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan menandatangani perjanjian investasi senilai 5 miliar US dollar dengan Rusia merupakan langkah yang baik. Hal itu sangat menunjang bagi politik luar negeri Indonesia untuk memperluas mitra strategisnya di seluruh dunia, terutama bekerja sama dengan negara maju seperti Rusia. Selain itu, melihat potensi Rusia, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Rusia sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Hal yang menarik dari perjanjian ekonomi yang dilakukan oleh Rusia dan Indonesia, bahwa Rusia sama sekali tidak mengaitkan kerjasama tersebut dengan kepentingan atau agenda politik yang tidak ada hubungannya dengan masalah bisnis dan perdagangan. Jelas itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton. Misalnya, negara maju ini selalu mengaitkan perjualan peralatan militernya ke negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan komitmen untuk menegakkan demokratisasi politik dan hak asasi manusia. Kita masuk yang terakhir, penutup. Kerjasama Indonesia-Rusia melalui perjanjian ekonomi yang sering dilakukan menunjukkan bahwa kedua negara tersebut senantiasa berujung tinggi semua peraturan-peraturan atau ketentuan yang ada di dalamnya. Asas hukum perjanjian, bahwa janji itu mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini disebut dengan asas Pacta Sunt Servanda. Berdasarkan tahap perjanjiannya, Indonesia-Rusia melalui delegasinya telah melakukan perundingan dan penandatanganan, seperti penandatanganan perjanjian investasi ekonomi tahun 2012 lalu di Moskow. Ratifikasi tidak dilakukan karena tidak dianggap perlu, dan perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam perjanjian itu tidak dilaksanakan ratifikasi dan hanya dilakukan pertukaran nota kesepakatan saja. Hukum internasional ini dapat diimplementasikan ke dalam hukum nasional tanpa ratifikasi. Ya, sekian materi saya. Saya akan memberikan sedikit saran mengenai materi saya, yaitu menurut saya negara memang tidak diharuskan dalam menentukan teori mana yang mereka anut, baik itu transformasi, inkorporasi ataupun delegasi, sehingga negara Indonesia dalam menerapkan teori-teori tersebut dapat didasarkan pada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dan bahwa kerjasama dan perjanjian ekonomi seperti perjanjian investasi dengan Rusia didasarkan pada situasi dan kepentingan nasional. Dalam melakukan perjanjian internasional, disarankan agar pihak-pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah dibuat atau disahkan, seperti asas Pacta Sunt Servanda, di mana tiap-tiap perjanjian ini sifatnya mengikat, sehingga para pihak atau negara dengan negara harus patuh dan tunduk pada hukum yang dihasilkan dari perjanjian internasional tersebut. Sekian materi dari saya hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.